Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib pada hari Selasa malam Rabu hari ini, malam ke-20 dari bulan Syawal 1444 Hijriah, maka di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi History ataupun ilmu sejarah tentang kumpulan hadis-hadis sahih dari Sirah An-Nabawiyah, dari biodata dan biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada kesempatan hari ini telah kita masuki di pelajaran yang lalu akhbar maradi'ihi, khobar dari perempuan-perempuan yang menyusui Nabi, dan juga telah kita berikan khobar tentang bagaimana masa kecil Nabi dibedah dadanya oleh malaikat Jibril untuk disucikan dadanya dari bagian syaitan. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi dari hadis Suwaibah. Silahkan, barakallahu fikum. Ada yang hafal? Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah, fasl rabi', fasl syaqq sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Syaiban bin Farrukh, hadatsana Hammad bin Salamah, hadatsana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadahu fasara'ahu فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علاقة فقال إن هذا حبل الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه وجعل الغلمان يسعون إلى أمه يعني غيره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس فقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. قال المؤلف رحمه الله الفصل الرابع انشق صدره. قال ابن مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فاروق حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يقوم على الغلمان فأخذه فسرعه فشق عن صدره فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني بئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقم اللون. قال أنس وقد كنت أرى ذلك المخيط أثر ذلك المخيط في صدره. Bismillah. Al-faslul khamis, akhbaru wafati ummihi wa ziyarati qabri ummihi ba'dal bi'tsah. Maka di fasal yang kelima, khobar-khobar yang sahih tentang permasalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yatim dan seorang piatu. Kalau di Indonesia yatim piatu meninggal oleh bapaknya dan ibunya waktu kecil. Maka indal Arab yakfi biyatim faqat. Maka yatim mutlak kepada ditinggal oleh bapaknya, oleh ibunya, dan oleh keduanya. Maka ini dimutlakkan dengan yatim. Di Indonesia ditambah piatu bagi yang meninggal juga ibunya.
Maka telah datang khabar yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad ibnu Ishaq ahlu tarikh di Sirah An-Nabawiyah dari jalan haddatsana Ahmad haddatsana Yunus ibnu Bukair an ibni Ishaq, hada huwa arawi Muhammad ibnu Ishaq yang meriwayatkan tarikh di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Qala haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar ibni Hazm qala qaddamtu Aminah binta Wahbin au qadamat Aminah bintu Wahbin Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahwalihi min Bani Adi ibni Najjar bil Madinah summa raja'at bihi hatta idza kanat bil abwa halakat biha wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibnu sitta sinin. Maka di dalam athar ini disebutkan oleh Muhammad ibnu Ishaq, wa Muhammad ibnu Ishaq haluhu huwa saduq hasanul hadis, keadaannya dia saduq hasanul hadis, dan dia seorang mudallis. Namun di sini dia meriwayatkan Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar, meriwayatkan aku dari Abdullah ibnu Abi Bakar bin Hazm. Maka di sini telah terangkat dari tadlis. Maka disebutkan oleh Abdullah ibn Abi Bakar bin Hazm, berangkat Aminah atau mendatangi Aminah bintu Wahab, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan Nabi menziarahi ahwalihi. Makna ahwal jamak dari khol, yaitu paman dari pihak ibu. Maka Aminah istri Abdullah, ibunya Nabi, mengunjungi saudara-saudaranya dari pihak dia. Maka kepada Nabi adalah khol dari Bani Adi ibni Najjar di Madinah. Maka berangkat dari Makkah ke Madinah, dan perjalanan Makkah ke Madinah di zaman now, di mana jalan highway itu sekitar 6 jam perjalanan. Namun di zaman Nabi pada saat itu hanya menggunakan unta ataupun keledai, maka perjalanan yang membutuhkan hitungan hari. Maka di saat setelah sampai kepada ahwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, summa raja'at bihi. Mana daftar kau? Nggak punya daftar? Uktub, tulis. Bukan bermain-main. Maka setelah selesai dari kunjungan raja'at bihi, maka Aminah kembali bersama Nabi. Hatta idza kanat bil abwa halakat biha. Maka di saat sampai kepada Abwa, belum sampai kepada Makkah, maka meninggallah dari ibunda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibna sitta sinin, dan Nabi pada saat itu anak 6 tahun. Maka Nabi ditinggal oleh ayahnya sebelum Nabi lahir, dan ditinggal oleh ibunya 6 tahun. Maka inilah kehidupan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana akhirnya dia dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib
dan dibesarkan pula setelah itu oleh pamannya yang sangat dicintai, Abu Thalib Ibnu Abdul Muttalib. Maka kehidupan Nabi dari pangkuan kakek kemudian ke paman, maka dijauhkan oleh Allah dari manjanya kepada ayah dan ibunya. Dan begitupun di sana khabar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka tadi sanadnya juga kita katakan hasan. Adapun khabar yang sahih tentang telah meninggalnya ibu Nabi di hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harb, keduanya meriwayatkan hadatsana Muhammad ibnu Ubaid an Yazid ibni Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah berkata, zara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabra ummihi, bahwa Nabi menziarahi kubur ibunya. Maka ini syahid bahwa Nabi sebelum bi'tsah telah ditinggal oleh ibunya. Maka di hadis ini dicukupkan dengan lafaz ini. Maka kemudian menjadi pendalilan bagi kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan yatim piatu. Kemudian kita masuk kepada al-faslus sadis, ikhbaru an walidai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mata ala dini Abdul Muttalib. Bahwa khabar yang sahih yang mengabarkan kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mati dalam keadaan agama Abdul Muttalib. Pengitlakan agama Abdul Muttalib maknanya penyembah patung berhala. Dan ini seperti dinisbatkan Abu Thalib di saat meninggal, yang diriwayatkan muttafaqun alaih dari Al-Musayyib Ibni Hazn, di saat didakwahi maka aba an yaqula la ilaha illallah famata ala dini Abdul Muttalib, maka dia mati dengan agama Abdul Muttalib. Dan juga ucapan Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah di hadis Musayyib Ibni Hazn tadi, di saat dakwah Nabi kepada Abi Thalib mengajak kepada tauhid, ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah, maka dikatakan oleh Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya Aba Thalib atarghabu an millata Abdul Muttalib. Maka istilah millata Abdul Muttalib adalah istilah agama penyembahan berhala, menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan 360 patung yang ada di Ka'bah. Maka ini adalah dari sirah an-nabawiyah, di mana Nabi ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan dia orang yang dicintai oleh Allah, dan dia akan membawa agama Islam dan lahir dari hasil buah kedua orang tua yang mati dalam keadaan musyrik. Maka ini adalah hikmah Allah Jalla wa'ala. Adapun pendalilan tentang ibunya dahulu, yang mana dia mati dalam keadaan kesyirikan, maka di dalam hadis yang tadi telah kita lewati di riwayat Muslim dari Abi Hurairah, yang kita potong tadi lafadznya, bahwa
zara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabra ummihi. Kita cukupkan tadi lafadznya seperti itu karena syahidnya Nabi telah ditinggal oleh ibunya. Itu yang menjadi poin. Bismillah. Maka di sini kita ulang, dan seperti biasa kita mengulang-ulang beberapa hadis sesuai dengan wajah pendalilan. Di sini diulang oleh penulis hadis Imam Muslim untuk memberikan khobar apa dari lafaz yang setelahnya. Maka dari khobar ibunya Nabi Muhammad dalam keadaan mati dari agama Abdul Muttalib, kama sabata fi Muslim, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harb qala haddatsana Muhammad ibnu Ubaid an Yazid ibni Kaisan an Abi Hazim dari Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah, zarani au zara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabra ummi. Lafadznya sama seperti hadis sebelumnya tadi, bahwa Nabi menziarahi kuburan ibunya. Fabaka wa abka man haulahu. Maka Nabi menangis dan menangislah para sahabat yang ada di sekitar Nabi. Faqala ista'dantu rabbi fi an astaghfiralaha falam yu'dhan li. Kenapa Nabi menangis? Dia meminta izin kepada Allah untuk beristighfar kepada ibunya. Falam yu'dhan li, maka otomatis Allah tidak mengabulkan. Kenapa? Kasusnya sama seperti Abi Thalib. Di saat di hadis yang muttafaqun alaih dari Musaib ibnu Hazn yang tadi telah kita sebutkan, di saat meninggal Abu Thalib dalam keadaan millata Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la astaghfiranna lak ma lam unha angka. Maka aku akan meminta kepada Allah untukmu ampunan wahai pamanku selama tidak dilarang. Maka dilarang dengan turunnya surat Taubah. Maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak boleh, haram bagi seorang nabi dan pengikutnya, para sahabat dan kaum muslimin, untuk meminta ampunan kepada orang yang mati dalam keadaan kesyirikan meskipun kerabatnya. Maka di sini poin pendalilannya, astaghfirullah falam yu'dan li. Aku meminta izin kepada Allah agar meminta ampunan untuk ibuku, Allah tidak menerima. Meskipun Nabi Muhammad dicintai oleh Allah, namun telah menjadi ketetapan yang mati dalam keadaan kesyirikan tidak diampuni dosa-dosanya. Mana dalilnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dari surat An-Nisa, yang maknanya Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang mati dalam kesyirikan dan masih mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan dosa besar bukan kesyirikan. Faidan Allah lam yarda, di saat Nabi meminta izin untuk mengampuni dosa ibunya, tidak boleh, tidak diizinkan. Idan baka Rasulullah, Nabi menangis sejadi-jadinya. Dan ini sudah ketetapan Allah bahwa dia tidak pernah ridho kepada orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Maka bagaimana dia meninggal ibunya Nabi dalam keadaan menyembah patung berhala, Lat, Uzza, Manah dan Hubal, padahal dia diciptakan oleh Allah, dia diberikan rizki dan menikah dengan Abdullah, mempunyai anak Nabi Muhammad dari rahimnya. Lalu kenapa menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal?